sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Teman-teman, video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi kalau di video sebelumnya kita udah bahas materi tentang relasi dan fungsi, di video kali ini kita akan coba aplikasikan apa yang sudah kita pelajari untuk menjawab soal-soal yang ada gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton video materinya, boleh banget tonton terlebih dahulu supaya lebih paham buat ngerjain soalnya nanti. Dan buat yang udah nonton, jangan lupa untuk di-like, subscribe juga channel ini, dan jangan lupa nyalain notifnya supaya nggak ketinggalan video-video yang bakal di-upload di channel ini, oke? Di video kali ini kita akan bahas 4 soal, mungkin agak lebih banyak dari yang lainnya, tapi karena soal relasi dan fungsi itu seru-seru banget, jadi mari kita coba aja, oke? Seperti biasa, kita kerjakan dulu yang nomor pertama dan kita baca dulu satu-satu ya. Diketahui X, Y dengan X elemen P dan Y elemen Q, di mana relasi himpunan P ke himpunan Q adalah X sama dengan Y tambah 2. Di video sebelumnya nih, aku udah jelasin kalau cara menyatakan relasi itu ada beberapa. Salah satunya adalah pasangan yang seperti ini ya, yang pakai koma-koma gini. Jadi, yang dituliskan dengan koma itu asalnya dulu baru kawannya ya, daerah asalnya dulu baru daerah kawannya. Jadi di sini asalnya itu adalah si X dan kawannya itu adalah si Y, dan X itu adalah elemen dari himpunan P dan Y itu adalah himpunan anggota himpunan Q, elemen himpunan Q gitu ya. Sehingga kalau kita gambarkan ya, ini misalnya himpunan P, kemudian ini himpunan Q gitu ya. Jadi P itu akan jadi asalnya, Q itu akan jadi kawannya gitu ya. Jadi di dalam P itu nanti akan ada elemen-elemen X dan di Q itu akan ada elemen-elemen Y. Nah, katanya relasinya itu X sama dengan Y tambah 2. X itu apa? X itu asal. Oke. Asal sama dengan Y tambah 2. Y itu apa? Y itu kawan. Tambah 2. Sehingga kalau kita mau cari daerah kawannya, kita pindah ruas, maka asal kurang 2 gitu kan. Nah, ini yang kita pakai untuk acuannya. Jadi, yang nanti kita isi di Q itu adalah hasil pengurangan dari P kurang 2 gitu ya. Oke, kalau gitu, di sini karena tadi kita nyatakannya dengan notasi yang seperti ini, maka P-nya di sebelah kiri, Q-nya di sebelah kanan. Jadi dari P ke Q harus ditambah atau kurang 2? Harus dikurang 2. Supaya apa? Supaya memenuhi relasi kalau kawannya itu sama dengan asal kurang 2. Oke, kita lihat dari yang pertama. Apakah pernyataan yang pertama ini memenuhi apa yang diinginkan gitu ya? Harusnya kawan sama dengan asal kurang 2. Oke. Di sini ini adalah si asal, ini adalah kawan, ini asal, ini kawan, ini asal, ini kawan. Oke, sekarang asal ke kawan, diapain? Dikurang 2. Asal ke kawan, dikurang 2 juga. Ini dikurang 2 juga. Sehingga di sini untuk membentuk kawan sama dengan asal kurang 2. Apakah kawan sama dengan asal kurang 2 itu yang kita inginkan? Ya, benar, itu yang kita inginkan. Jadi pernyataan nomor 1 itu benar. Oke, sekarang pernyataan yang kedua. Sebenarnya dengan kita menemukan kebenaran di pernyataan nomor 1, kita tahu juga kalau pernyataan nomor 3 itu benar ya. Tapi kali ini kita akan bahas satu persatu supaya lebih paham, oke? Di pernyataan nomor 2, asal ke kawannya itu ditambah 2. Asal ke kawannya itu ditambah 2. Ini juga tambah 2. Ini juga tambah 2. Sehingga untuk membentuk daerah kawan itu didapat dari asal tambah 2. Apakah ini yang kita inginkan? Bukan. Sehingga pernyataan nomor 2 itu salah. Nah, sekarang kita buktiin apakah pernyataan nomor 3 itu benar-benar benar. Maksudnya gimana tuh? Apakah pernyataan 3 memang benar seperti tebakan kita tadi? Dari asal ke kawan dikurang 2. Dari asal ke kawan dikurang 2. Dari asal ke kawan dikurang 2. Sehingga untuk membentuk daerah kawan, kita mencarinya dengan cara asal dikurang 2. Ini yang kita inginkan bukan tadi? Betul, ini yang kita inginkan. Sehingga pernyataan nomor 3 pun benar. Gitu ya. Yang keempat, harusnya salah juga, karena nggak ada opsi 1, 3, 4 gitu kan. Makanya kalau kita cek, 3 ke 5 ini tambah 2. Ini juga tambah 2. Ini juga tambah 2. Ini juga tambah 2. Jadi, yang pernyataan nomor 4 ini, daerah kawannya didapat dari asal tambah 2.
Jadi ini bukan yang kita inginkan, harusnya kurang kan? Maka pernyataan nomor 4 pun salah. Sehingga pernyataan berikut yang sesuai dengan pernyataan di atas, yaitu X sama dengan Y tambah 2, atau asal sama dengan kawan tambah 2. Jangan terkecoh, karena kalau kita balik kawan sama dengan asal kurang 2 ya. Jadi yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Oke, sampai sini semoga teman-teman masih bisa ikutin. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Wait, ini suka gini ya, PPT-nya tuh suka nge-stop share sendiri. Nggak apa-apa, kita coba share screen lagi ya. Ini aku share screen lagi. Sekarang, di soal nomor 2 ini, kita dikasih soal yang bentuknya adalah diagram Kartesius. Di video sebelumnya aku udah jelasin juga gimana caranya mencari atau membaca diagram Kartesius ini, di mana yang bawah ini adalah asalnya, ini adalah kawannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nyatakan dalam bentuk lain 2,2, terus 4,3, terus 6,4. Nah, dari himpunan ini, dari relasi ini kita diminta untuk mencari apa sih bentuk pemetaannya, notasinya gitu ya ini. Yang mana yang benar? Nah, di sini, kalau misalnya kita nyatakan ulang, opsi A itu artinya fx sama dengan x tambah 1. Atau y sama dengan x tambah 1. Yang B, kalau kita ubah, fx sama dengan 0,5x tambah 1. Sehingga y-nya sama dengan setengah x tambah 1. Yang C itu fx, ini aku ubah supaya teman-teman nggak bingung ya. Nah, jadi Y sama dengan X. Yang D, fx sama dengan 2x min 3. Kalau teman-teman masih bingung gimana cara ngubahnya, ini udah aku jelasin juga di video yang sebelumnya. Gimana sih cara bacanya untuk notasi yang seperti di opsi awalnya gitu ya. Nah, fx itu kan sama dengan y, makanya di sini aku ubah yang awalnya fx jadi y gitu ya. Nah, sekarang yang perlu kita lihat hanya yang ada di, nah ini selalu dia, sebentar ya, selalu dia stop share. Sekarang, sebentar, aku ubah dulu tadi ya bentuknya. Nah, setelah diubah, sekarang teman-teman boleh lihat yang aku kotakin aja nih. Ya, lihat fokus yang aku kotakin aja. Nah, ini yang aku kotakin itu adalah perubahan bentuk dari sini. Jadi kalau ditulis ulang supaya lebih gampang jadinya kayak gini. Ya, nah, di sini Y itu adalah daerah kawan. Aku tulis di sini deh, Y itu kawan. X itu asal. Nah, kita cari mana yang memenuhi ketika kita masukin angka-angka ini. Kan selalu X, Y gitu ya. Ini X, Y, ini X, Y. Kita masukin ke yang A. Opsi yang A. Opsi yang A, Y sama dengan X tambah 1. Kalau dari yang pertama ini, 2 sama dengan 2 tambah 1. Apakah benar? Salah. Jadi opsi yang A itu pasti salah. Sekarang opsi yang B. Y sama dengan setengah X tambah 1. Coba yang pertama. 2 sama dengan setengah kali 2 tambah 1. Coret-coret. 1 tambah 1, 2. Benar. Coba yang titik yang kedua. 4,3. 3 sama dengan setengah kali 4 tambah 1. Coret-coret 2. 2 tambah 1, 3. Benar juga. Yang ketiga. 6,4. Berarti 4 sama dengan setengah kali 6 tambah 1. Coret-coret 3. 3 tambah 1, 4. Benar juga. Ternyata setelah kita coba, pernyataan yang kedua, Y sama dengan setengah X tambah 1 itu benar. Maka pemetaannya dinyatakan dengan notasi yang B. Jadi di sini fungsi F memetakan X 0,5X tambah 1. Gitu ya. Oke, mungkin kalau yang belum ngerti, balik lagi ya, dia stop share lagi. Yang belum ngerti, boleh banget dicek dulu video sebelumnya supaya lebih paham. Oke, kita masih ada 2 soal lagi. Ini PowerPoint-nya selalu stop share, tapi aku nggak tahu juga kenapa. Oh ya, kita coba aja. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk mencari jika Y sama dengan fx, maka manakah pemetaan yang tepat. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk mencari pemetaan yang tepat, itu sebenarnya kita diminta untuk mencari yang mana sih yang fungsi gitu ya. Jadi ini mana yang fungsi?
Oke. Kita ingat, di video sebelumnya pun kita sudah bahas kalau fungsi itu syaratnya adalah anggota dari daerah asal harus tepat satu punya pasangan dengan daerah kawannya, sorry. Jadi yang kita lihat adalah daerah asalnya aja. Daerah asalnya harus punya tepat satu pasangan dengan daerah kawannya. Kalau kita lihat di opsi yang A, di sini kita lihat X itu sebagai asal, Y itu sebagai kawan. Si asal harus tepat satu pasangannya. Di sini 0, 1, min 1, 1. Jadi di sini satunya ada 2. Ini kalau kita gambarin sebenarnya gini. Min 1, 0, 1, 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini 1 pasangannya sama 3. 0 pasangannya sama 1. 1 pasangannya sama 2 sama 4. Nah ini yang nggak boleh. Anggota himpunan X-nya nih punya 2 pasangan. Harusnya hanya tepat satu pasangan. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi berarti kita cari yang X-nya nggak berulang. 0, 1, min 1, 2, min 2. Oh, ternyata yang B ini nggak berulang. Berarti jawabannya yang B. Kalau kita lihat yang C yang berulang mana? 2 sama 2. Ini berulang. Nggak boleh. Nanti soalnya 2-nya jadi punya 2 pasangan gini. Ini nggak boleh kan di fungsi. Yang D, pasangan yang berulang mana? Min 1 sama min 1. Jadi nanti min 1-nya gini. Nah, ini nggak boleh juga. Yang E, ada 1 sama 1. Jadi nanti satunya gini. Ini juga nggak boleh. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B untuk soal ini. Oke. Selanjutnya, ini yang terakhir. Jika A, 1, 2, 3, dan B, A, B, C, maka himpunan pasangan berurutan. Jadi gampangnya kita gambarin aja. Ini himpunan A, ini himpunan B. Anggota himpunan A itu 1, 2, 3. Anggota himpunan B itu A, B, C. Kita gambarin relasinya. Katanya 1A, berarti 1 ke A. Gambar panahnya jangan lupa. 2 ke B. 3 ke C. A ke 1. Nah, panahnya jangan lupa ya. B ke 2. C ke 1. Nah, kira-kira diagram panah ini menggambarkan apa? Apakah fungsi A ke B? Bukan, karena kalau fungsi A ke B, harusnya yang ini aja, yang 3 awal aja, fungsi A ke B. Nah, relasi dari A ke B tetapi bukan fungsi B ke A. Relasi dari A ke B, sementara panahnya ada juga yang dari B ke A. Jadi sebenarnya ini relasi AB ada, relasi BA ada. Yang C, berarti yang B juga salah ya, tadi yang A salah. Yang C, fungsi dari B ke A. Kalau fungsi dari B ke A harusnya panahnya ke kiri aja, nggak ada yang ke kanan. Jadi yang C juga salah. Yang D, relasi dari B ke A tetapi bukan fungsi dari B ke A. Balik lagi, ini relasi dua-duanya ada gitu ya, panahnya bolak-balik. Nah, tapi sebenarnya untuk penyetakan relasi itu nggak bisa pakai panah bolak-balik kayak gitu. Sehingga diagram panah ini bukan relasi A ke B dan bukan relasi B ke A. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Gitu teman-teman, kita udah bahas 4 soal tadi ya, dan itu semua berkaitan dengan relasi dan fungsi. Semuanya ada materinya di video yang sebelumnya udah pernah aku bahas. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, boleh banget tonton ulang supaya lebih paham ya. Nanti coba kerjain sendiri soal yang tadi, cocokin jawabannya bener atau enggak. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.